Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir kembali untuk mengikuti salat maghrib secara berjamaah dan mengikuti pengajian sebagaimana biasa. Salawat dan salam marilah senantiasa kita mohonkan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita ingin membahas tentang persoalan persahabatan dan persaudaraan. Salah satu bagian yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah tentang persaudaraan dan persahabatan. Bahwa persaudaraan dan persahabatan yang kita lakukan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari itu memiliki sejumlah hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak. Namun sebelum persoalan itu kita bahas, pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas tentang fadilah, kelebihan-kelebihan ulfah, yaitu kelebihan kita saling menyayangi di antara saudara kita, wal ukhuwah dan persaudaraan, syarat-syaratnya, derajatnya dan juga faedah-faedah yang terkandung di dalam persahabatan dan persaudaraan. Dalam bab yang pertama di dalam kitab tentang suhbah wal ukhuwah, Imam Al-Ghazali mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, al-babul awwalu fi fadilatil ulfah wal ukhuwah wa syurutiha wa darajatiha wa fawaidiha. Bab yang pertama pada menyatakan tentang kelebihan-kelebihan berkasih sayang, memiliki sifat ulfah, sifat rasa kasih kepada saudara, ukhuwah rasa persaudaraan, syarat-syaratnya dan juga derajat dan faedah-faedahnya. Di dalam kehidupan katanya tentu saja bersaudara dan bersahabat dengan sejumlah orang. Mungkin hana mandum urang katanya bersahabat, nah sahabat dekat, nah juga sekedar sahabat biasa. Maka di dalam persahabatan tersebut terkandung berbagai hal, terkandung berbagai kelebihan, terkandung berbagai syarat yang harus katanya penuhi ketika kita sudah bersahabat dan bersaudara. Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan fadilatul ulfah wal ukhuwah. Pembahasan pertama membahas tentang kelebihan-kelebihan yang terkait dengan rasa kasih sayang dan ukhuwah persaudaraan. I'lam annal ulfah samaratu husnil khuluq. Ketahuilah bahwa sesungguhnya rasa kasih sayang itu merupakan buah daripada husnul khuluq, buah daripada husnil khuluq, yaitu karena baiknya akhlak. Rasa kasih sayang katanya kepada saudara itu, kasih sayang kepada orang syik itu, kasih sayang kepada adik itu, kasih sayang kepada saudara, jiran dan lain sebagainya, kasih sayang kepada orang-orang lain yang taturi maupun hana taturi, itu merupakan samaratu husnil khuluq, itu merupakan buah daripada kebaikan akhlak. Orang yang akhlaknya baik pasti akan mencintai saudaranya. Orang yang akhlaknya baik pasti akan menyayangi saudara dan sahabatnya. Basisnya atau dasar dari rasa sayang itu, dasar dari rasa kasih tersebut adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Orang yang akhlak pasti akan mencintai saudaranya, akan terpancar dalam persaudaraan dan persahabatan. Ketika orang itu bersahabat, dia didasari oleh husnul khuluq, karena kebaikan akhlak. Wa tafarruqu samaratu su'il khuluq. Sementara berpisah, bercerai-berai, karu antara saudara, itu merupakan samaratu su'il khuluq, itu merupakan buah dari keburukan akhlak. Dalam sebuah kelompok, dalam satu keluarga misalnya, itu rasa persaudaraan akan terbangun ketika di antara saudara dalam keluarga tersebut dibangun oleh husnul khuluq, oleh kebaikan-kebaikan akhlak.
Adik dengan aduan bersaudara terikat batin karena saling memiliki akhlak yang baik. Tetapi menyo akhlaknya tidak baik, akan terjadi tafarruq, akan terjadi perpecahan. Perpecahan dalam warisan, perpecahan di dalam ketetanggaan, kejiranan, perpecahan di dalam satu kantor, perpecahan di dalam satu masyarakat. Itu biasanya hasil atau buah dari su'il khuluq, karena buruknya akhlak. Sementara rasa ulfah, rasa bersatu, rasa kasih sayang, rasa saling menyayangi, sehingga muncul semangat untuk membantu, itu muncul daripada husnil khuluq, daripada kebaikan akhlak. Yang kita rasakan gerau di dalam kehidupan katanya. Fa husnul khuluqi yujibu tahabba wa ta'allufa wa tawafuq. Kebaikan akhlak itu akan melahirkan rasa kasih sayang, rasa saling mencintai. Wa ta'alluf, rasa saling menyayangi. Wa tawafuq, dan rasa sepakat. Apabila muncul dari husnul khuluq, dari kebaikan akhlak. Kita bersepakat karena kita saling memiliki kebaikan akhlak. Saya sepakat dengan adik itu, sepakat dengan abang itu. Karena abangnya dan getanya saban-saban orang yang baik akhlaknya. Kita sepakat dengan keluarga yang lain karena disebabkan ada kebaikan akhlak di situ. Tetapi apabila tidak ada kebaikan akhlak, itu akan menghasilkan sifat sebaliknya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, wasu'ulul khuluq yusmiru tabaghudha. Keburukan akhlak itu akan menimbulkan, akan menghasilkan, akan membuahkan tabaghuz, saling marah-memarahi. Bengeh, si A bengeh dengan si B, adik bengeh ke abang, abang bengeh ke adik, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena adanya su'ul khuluq, karena buruknya akhlak. Wa tahassud, dan juga muncul saling mendengki karena buruk akhlak. Getanyo hana galak kepada saudara getanyo yang kaya. Orang kaya tidak senang kepada orang kaya yang lain, juga tidak senang kepada orang miskin. Orang miskin juga tidak senang kepada orang kaya. Kenapa itu muncul? Karena muncul sifat su'ul khuluq, karena sama-sama buruk akhlaknya. Orang kaya mungkin juga buruk akhlaknya, kikir dan lain sebagainya, mengambil keempunya si miskin. Orang miskin juga menjadi predator bagi orang kaya. Akhirnya yang terjadi tahassud, sifat saling membenci. Takalan dalam suasana bak jalan dikatanya. Bak jalannya kita tidak bertoleransi di jalanan. Karena bertoleransi. Yang apabila gop melek bacut katanya tersinggung dan bengeh. Tak klakson baby raya. Tak pedih rasa marah dengan diwakili oleh suara klakson. Takun macam-macam apabila salah ke parkir atau bagaimana. Apabila geba orang yang na motor te geba motor bak jalan ada anak ia hana fikir ke ia puplung motor dengan tajam, bahkan karena tidak memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain, menansi orang yang ba Honda kepada orang yang ba motor dan lain sebagainya. Kenapa itu muncul dalam kehidupan kita? Karena dimunculkan lahirnya hal itu karena su'ul khuluq, karena buruknya akhlak. Orang-orang yang baik akhlaknya, dia akan baik akhlak di rumahnya dengan keluarganya, akan baik akhlaknya dengan orang-orang lain. Deh takalan di dalam suasana kehidupan sosial, bagaimanakah satu gambaran dari sebuah masyarakat itu baik atau tidak, melihat bagaimana mereka berinteraksi. Takalan bak jalan, ketika kita berkumpul, ketika kita bersama-sama mempergunakan jalan masing-masing, kita marah kepada orang lain yang mempergunakan jalan juga. Tak klakson, cukup raya tu dah klakson. Malah berkali-kali karena rasa marah kepada orang lain. Orang yang kena klakson pi bengeh ke, sehingga keluarkan cacian dan maaf umpatan-umpatan kepada orang yang lain. Ini yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena tafarruq, karena tidak ada sifat rasa ulfah, rasa berkasih sayang, megasih bela hanali. Sehingga muncul sifat tafarruq, sifat terpecah-pecah. Itu kenapa? Karena su'ul khuluq, karena buruknya akhlak.
Jadi keburukan akhlak itu menghasilkan sifat at-tabaghus, yaitu sifat saling menjauh, saling marah memarahi. Kemudian sifat tahassud, sifat saling mendengki. Wa tadabur, dan sikap saling membelakangi. Hana mempermun-permun, saling memunggungi, membelakangi. Nah, urusan saudara kita yang musibah, kita biarkan dia dalam kesusahannya. Masing-masing menyelesaikan persoalan sendiri. Karena su'ul khuluq, karena buruknya akhlak. Maka Imam Ghazali mengatakan, ulfah, rasa kasih sayang itu merupakan samaratu husnil khuluq, merupakan buah dari baiknya akhlak. Kita dengar anak menggugat orang tuanya, dituntut urung syi. Apa sebabnya? Apakah dia tidak dididik secara agama? Apakah dia tidak dibangun akhlak dan rasa cintanya kepada orang tua? Kita tidak tahu. Apakah dibangun oleh rasa tamak? Wallahu a'lam. Tapi itu terjadi di tempat kita. Rasa saling tidak menyayangi itu muncul. Oleh karena itu, wa mahma kana masmaru mahmudan kanat samaratu mahmudatan. Ketika pohonnya itu terpuji, makna pohon terpuji yaitu sumber dari sebuah pohon itu baik, kanat samaratu mahmudatan, buahnya juga akan baik. Bukan Ghazali. Apabila pohonnya baik, buahnya juga akan baik. Wa husnul khuluq la yakhfa fid din fadilatuhu. Kebaikan akhlak itu sangat jelas dalam agama, berbagai fadilahnya, berbagai pujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan akhlak. Terhadap orang-orang yang baik akhlaknya dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul dalam berbagai hadis. Nah, jadi sumbernya siapa? Sumbernya apa? Sumber daripada rasa ulfah itu, sumber dari rasa kasih sayang tersebut adalah sifat husnul khuluq, sifat kasih sayang, sifat baik akhlak. Kalau buruk akhlaknya, tidak mungkin kita menciptakan rasa kasih sayangnya. Hanya mungkin. Pasti kita akan saling membenci, saling menjauhi, saling membelakangi, tidak peduli satu sama lain. Hanta bantu nyerubah Hondai, bahkan karena kita kira buruk akhlak goknya anemiatnya, tapi kita juga buruk akhlak. Tak pegah anemiatnya 3 hari balap-balap Honda barubah kita kun watuhi. Sebagainya dia produk siapa? Dia lahir dari suasana apa? Ini harus kita periksa. Dari suasana lingkungan sosial yang juga tidak baik akhlaknya. Seandainya lingkungan sosial itu dibangun di atas kebaikan akhlak, pasti akan muncul generasi yang juga baik akhlaknya. Tapi katanya cuma bisa menyalahkan anak tersebut, remaja tersebut, tetapi kita tidak mendiagnosa, memeriksa, meronsen apa asal muasal yang menyebabkan kita memiliki generasi yang seperti itu. Apakah dia dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang baik akhlaknya, atau sebuah lingkungan yang saling memarahi dan membenci? Kita periksa itu. Kalau sumbernya adalah sebuah lingkungan sosial yang tidak kondusif bagi terbentuknya generasi yang baik akhlaknya, maka kita perbaiki itu dari keluarga. Karena masyarakat, lingkungan sosial itu merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga. Maka Al-Quran memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Pembentukan keluarga tersebut akan membentuk masyarakat. Semakin baik keluarga-keluarga yang menghiasi masyarakat, maka akan melahirkan masyarakat-masyarakat yang baik. Karena elemen-elemen sosial, elemen-elemen kemasyarakatan adalah yang paling utama adalah keluarga. Karena dalam keluarga tersebut dididik generasi yang mereka menjadi orang-orang yang bergaul dalam kehidupan sosial. Ini. Jadi kesimpulannya adalah rasa kasih sayangnya muncul dikarenakan adanya husnul khuluq, merupakan buah daripada
kebaikan akhlak. Maka perbaiki akhlak, maka akan melahirkan rasa ulfah itu. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, sesungguhnya engkau itu di atas akhlak yang sangat agung. Ala khuluqin azim. Akhlak yang teragung itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aksaru ma yudkhilun nasa al-jannata at-taqwallah wa husnul khuluq. Hal yang paling banyak, faktor yang paling banyak menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah wa husnul khuluq, dan baik akhlaknya. Kombinasi dari ketakwaan dan baik akhlaknya. Nyan yang paling gepegah le Nabi urang tamang surga dengan sebabnya. Dua hal yang menyebabkan banyak sekali manusia masuk ke dalam surga. Modalnya dua. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, baik akhlaknya. Wa qala Usamah bin Syurik. Usamah bin Syurik mengatakan, qulna ya Rasulullah, ma khairama u'tiyal insanu, faqala husnul khuluq, wa qala khuluqun hasan. Usamah bin Syurik berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa sebaik-baik hal yang diberikan oleh Allah kepada manusia? Apa pemberian Allah yang paling baik kepada manusia? Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah bersabda, khuluqu hasan, yaitu akhlak yang terpuji. Nyan tamu doa katanya ke anak tu, ya Allah, jadikan anak kita, anak kamu ya Allah, anak yang terpuji akhlaknya. Husnul khuluq, hasanul khuluq. Itu pemberian Allah yang terbaik kepada manusia. Adalah hasanul khuluq, yaitu akhlak yang sangat baik. Apabila anugerahkannya kepada anak kitanya bersyukur. Kepada Allah apabila Allah anugerahkannya kepada kitanya bersyukur. Akhlak yang terbaik, akhlak yang gebile Allah kepada kitanya merupakan pemberian yang paling bernilai dibandingkan harta, dibandingkan jabatan, dibandingkan pangkat dan lain sebagainya. Karena pangkat, jabatan, ilmu, pengetahuan itu tidak ada nilainya ketika orang tersebut tidak berakhlak. Ada orang yang ilmunya biasa sangat dihormati karena kesalehan dan akhlaknya. Ada orang yang sangat tinggi ilmunya tidak dihormati oleh manusia karena akhlaknya tidak sesuai dengan ilmunya. Maka di dalam dunia ilmu pengetahuan Islam, al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi kedudukannya di atas dibandingkan dengan ilmu. Karena ilmu itu tujuannya membangun adab. Adab kepada dirinya, adab kepada orang lain, adab kepada Allah. Ketika orang itu beradab, maka dia akan menjaga mana haknya, mana hak orang lain, mana yang dilarang oleh Allah, mana yang dibolehkan oleh Allah sebagai adabnya kepada Allah. Jadi pemberian yang paling istimewa oleh Allah kepada insan adalah khuluqun hasan, yaitu akhlak yang terpuji. Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang sangat terkenal, innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan kesempurnaan kemuliaan akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Karena pada dasarnya akhlak itu mulia dan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan kemuliaan tersebut. Jadi orang kafir sekalipun, apabila dia sopan, dia dihormati. Walaupun akidahnya itu akidah yang salah. Dari sisi perilakunya, kalau dia baik, dia akan diterima dengan baik. Cuma kita tidak boleh ridha kepada kekufurannya. Kekufuran itu tidak boleh kita ridai, tapi kalau akhlaknya baik, kita hormati. Dan dimanapun, akhlak itu merupakan pasport. Pasport. Apalagi apabila kebaikan akhlak itu pada orang mukmin.
maka nilainya itu lebih tinggi dan lebih tinggi dari yang lain. Walaupun mungkin dari status sosial dia rendah, tetapi karena ketinggian akhlaknya dia dihormati oleh masyarakat. Nah, urang gasin, tetapi terlihat santun, terlihat sangat beradab, terlihat sangat menjaga perasaan orang lain, orangnya sangat dihormati. Nah, orang yang kaya, akhlaknya buruk, itu tidak dihormati. Ada orang miskin, akhlaknya buruk, lebih tidak dihormati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asqalu ma yudha'u fil mizani khuluqun hasan. Timbangan yang paling berat di dalam mizan, dalam timbangan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar adalah khuluqun hasan, adalah akhlak yang terpuji. Yang timbangan yang paling berat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Abu Hurairah, alaika bi husnil khuluq. Wahai Abi Hurairah, kata Rasulullah, alaika bi husnil khuluq, wajib di atasmu untuk berbaik akhlak, untuk baik akhlakmu. Qala Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wa ma husnul khuluq ya Rasulullah, apakah baik akhlak itu, apakah akhlak yang baik itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, tasilu man qata'aka wa ya'fu amman zalamaka wa tu'ti man harramaka. Akhlak yang baik itu ada 3. Yang pertama, tasilu man qata'aka, engkau sambung orang yang memutuskan silaturahmi dengan dirimu. Orang memutuskan silaturahmi dengan kita, kita mengambil inisiatif untuk menyambung silaturahmi itu. Yang pertama, tasilu man qata'aka, kita sambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Nyan katanya hana lagi nyan siribe bakji sertuh ribe bak katanya menyoji siribe bengeh katanya na sertuh ribe bak katanya. Nyan prinsip urang katanya. Jadi nyan paling berat, tasilu man qata'aka, engkau sambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan dirimu. Kalau itu mampu kita lakukan, kita sudah punya variabel pertama, kita sudah punya nilai pertama di dalam kebaikan akhlak. Yang beratnya, tasilu man qata'aka. Karena orang yang putus silaturahmi katanya kita ketanggap, selesai hubungan gangguannya. Baik itu saudara maupun sahabat atau orang yang kita kenal. Hanali ju kanduri hantaja meninggai urung melinggai takziah hanta hadiri bahkan karena dia sudah memutuskan silaturahmi dengan kita dan juga kita memutuskan silaturahmi dengannya. Yang paling itu su'ul khuluq, itu buruk akhlak. Maka yang baik akhlak itu sebaliknya, yaitu tasilu man qata'aka, yaitu menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan dirimu. Yang dipegahli Nabi Abi Hurairah. Kemudian yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang mendalimimu. Tapi maaf orang yang mendalimi katanya. Kita maafkan orang yang memiliki sifat buruk kepada kita, sikap buruk kepada kita, orang tersebut kita maafkan. Jadi kita yang merdeka udip tu. Orang yang kau silaturahmi tajak bagonyan. Orang yang dalim ke katanya tapi maaf. Hana sakit tu. Tak dengar tu, tak ibadah dengan tenang, tak egop hana susah tu. Ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang-orang yang mendalimimu. Ya. Tapi maaf orangnya. Kedaliman terhadap katanya tak tepu terjadi katanya, tapi katanya mampu berdamai dengan hati kita, berdamai dengan fikiran kita, berdamai dengan perasaan. Untuk memaafkannya, dan kita memaafkannya dengan tulus. Yang katanya tenang udip tu. Hana problem. Kemudian yang ketiga,
wa tu'ti man harramaka, engkau memberikan orang yang tidak memberi kepadamu. Tapi orang lain hibi katanya orang yang tak aju. Orang yang kreat ke katanya orang yang katanya berikan. Orang yang tidak mau memberikan apa-apa kepada kita, bahkan mengharamkan apa yang dia miliki kepada kita, itu orang itu yang kita sedekahkan, orang itu yang kita berinfak, orangnya yang tak tahu dan lain sebagainya. Yang prinsip husnul khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyonyan rumus sudep tu selesai masalah. Apa benda masalah? Masalah lang masyarakat kanyan masalah. Masalah silaturahmi yang putus, masalah orang yang dalim, masalah orang yang hitembi ke getanya. Sementara getanya bersikap sebaliknya. Orang yang memutuskan silaturahmi itu kita sambung silaturahmi dengannya. Orang yang mendalimi kita, kita maafkan. Orang yang tidak mau memberi kita, kita berikan. Nyo katanya kau kemenan. Menyo hanai bi katanya, hantabi keji. Hantabi ju, dak pegah panena. Ulum yang ladum ke adun. Adun na yang hanali mejak-jak. Kanduri ba ado hanajak dia adun hanajak ba ado hanajak ba adun. Itu jamak terjadi. Bahkan karena persoalan warisan, karena persoalan perasaan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Itu artinya su'ul khuluq, buruk akhlak. Rasulullah mengatakan 3 faktor ini yang menunjukkan tanda orang tersebut baik akhlaknya. Tasilu man qata'aka. Sambunglah silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan dirimu. Wa ta'fu amman dalamaka. Maafkan orang yang mendalimimu, tu'ti man harramaka, dan kemudian berikan apa kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu. Makin hanggebi makin 3 tajuk kegonya. Maka apabila kombinasi 3 hal ini terjadi, maka itulah salah satu tanda bahwa seseorang tersebut memiliki kebaikan akhlak. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar di dalam fadilatul ulfah, yaitu tentang kelebihan-kelebihan dalam berkasih sayang dan bersaudara.